Oh yang takkan bersambung, mari sembah Allah, sembah Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Oh, amin Tuhan. Kalau kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kalau menolong dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan hadir bagi kami semua bagi hari ini ya Tuhan. Jamaah ini kami Tuhan. Oh, haleluya, lawan hidup kami Tuhan bagi hari ini. Kuasa dinyatakan. Amin. Saya kuasa berbanding itu tak badai hidup. Tak menyerah, kau kekuatan dan pelindungnya bagiku. Pertolongan di tempat mahal tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menghentikan yang ku sembah, Yesusku, dan sayangku, ku akan terbang di tengah badai hidup. Bukan menyerah, kau kuasa dan pelindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah dan menantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Shalom, shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Saya mohon maaf karena tidak bawa ini pirantinya, baik laptop dan lain-lain, dan saya ada di jalan, jadi saya mampir sebentar untuk ini bisa Zoom. Kita akan doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau berikan. Saat ini kami rindu untuk diberkati, ditegur, dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu saja yang boleh disampaikan, bukan dari hal-hal yang lain. Mohon Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, setiap telinga dan hati yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, untuk ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini, saya pribadi sudah menyampaikan puluhan kali. Tetapi setiap kali saya membuka dan menyampaikan, membaca, menyampaikan, selalu ada hal-hal baru yang saya temukan dan itu memberkati. Baik setiap yang mendengar dan juga yang menyampaikan. Jadi biarlah hari ini kita juga akan menikmati berkat yang baru itu. Amen. Nah, saudara, semua di sini pasti ingat dengan Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17 sampai seterusnya, itu tentang Nabi Elia. Betapa Tuhan itu selalu menyertai
memberkati, menolong setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, dan bahkan bersedia ambil bagian dalam melayani Allah. Saat lapar, di 1 Raja-Raja 17, ada janda Sarfat yang menolong dengan roti dan air. Di Sungai Kerit ada burung gagak yang mengirim makanan dan minuman disediakan melalui sumber air itu. Tidak pernah habis cara Tuhan untuk menolong manusia. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi yang harus membuat kita itu stres, khawatir, saudara. Bukan hanya masalah makan minum, itu kecil. Di antara kita tidak ada yang selama seminggu tidak ada makan minum pakai. Semuanya disediakan oleh Tuhan dengan caranya. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, sekalipun kadang kita tidak bersalah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau orang banyak menjadi troublemaker dimanapun dia dengan sifat sikap yang negatif, memang karakternya buruk, itu akan membuat orang tidak suka, membenci kita. Dan kalau kita di komunitasnya pelan atau cepat, pasti akan tersingkir atau disingkirkan atau menyingkir sendiri. Karena itu bukan suatu komunitas yang tepat buat seorang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi kita tidak membahas itu, tetapi kita membahas orang-orang yang sudah hidup takut akan Tuhan. Orang yang sudah berdoa setiap waktu, mempelajari firman Tuhan setiap waktu, tetapi tetap saja ada orang-orang yang mengejar, memusuhi, mencelakakan. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa pembelaan Tuhan itu begitu sempurna. Waktu menghadapi Raja Ahab, Nabi Elia diberikan kuasa untuk menurunkan api dari langit. Lalu membunuh 450 nabi Baal atau penyembah berhala, dan mereka ditumpas semua dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ketika dia tidak mampu menyelesaikan satu masalah karena banyaknya masalah yang lain, ada Nabi Obadya, seorang yang takut akan Tuhan. Tapi Obadya yang ini bukan Obadya yang menulis kitab Obadya, karena di Alkitab itu ada 12 Obadya dan berlainan orangnya. Obadya yang ini juga hidup takut akan Tuhan. Dia melayani Raja Ahab. Dan karena takutnya akan Tuhan, dia melindungi nabi-nabi yang takut akan Tuhan itu, 100 orang nabi. Mereka disembunyikan dan diberi makan minum. Jadi apapun, di bidang apapun dan masalah apapun, ternyata Tuhan itu selalu bekerja untuk menyelamatkan hamba-hambanya, anak-anaknya. Tapi saudara, kadang seperti yang kita alami di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita bersosialisasi dengan orang, ada masalah yang besar yang kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Dan itu karena naturnya manusia itu memang lemah, itu membuat kita stres, membuat kita sakit. Itu manusiawi juga.
Karena begitulah manusia. Dia tidak akan pernah kuat untuk menghadapi segala sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Bahkan seringkali kelemahan manusia itu ada lupa. Lupa bagaimana Tuhan kemarin sudah menolong. Sudah memberi makan minum secukupnya. Sudah menolong waktu lapar. Sudah menolong waktu dalam kesesakan menghadapi masalah. Yang terbesar pun loh saudara dilupakan. Masih ingat cerita laut terbelah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu sepanjang sejarah orang mengingat, bahkan ada filmnya. Itu kita mengingat itu pada waktu kita nonton film, waktu kita membaca Alkitab. Kita sama dengan mereka. Ketika menghadapi masalah yang baru, mujizat yang dahsyat, ajaib itu, nyawa terancam dan diluputkan. Lupa saudara, dan khawatir. Ya itu, naturnya manusia itu seperti itu. Itu kadang kalau misalnya ya, Tuhan itu punya perasaan sebagai manusia yang ini bosenan, terus kemudian punya hitungan, 1 kali, 2 kali, 3 kali tak tolong, tetap saja tidak percaya sama aku, lalu ditinggal. Kalau Allah itu tipe yang demikian, waduh, habis kita. Tetapi Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, selalu menyediakan diri untuk orang-orang yang berharap dan berseru-seru dalam doanya, minta pertolongan. Itu ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita. Stres ternyata juga dialami oleh Elia. Di ayat yang ke-18, Elia melarikan diri karena takut. Jadi kita nanti PR ya di rumah 1 Raja-Raja 17 mulai 18 dan 19 terusnya boleh sampai kita Wahyu. Itu PR saudara untuk dibaca secara detail. Nah, di ayat pasal 18 ini Elia kemudian ketakutan karena cuman karena masalah yang sebenarnya lucu, dikejar-kejar cewek, tapi bukan cewek ganjen, bukan cewek yang mau mencintai dia, tetapi yang hendak membunuh dia, yaitu Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab. Dia lari takutan. Bahkan stres sampai dia kelelahan di padang gurun dan berteduh di pohon arar. Kita tahu cerita itu juga bahwa dia berteriak dalam keadaan ini biasanya tingkatnya bukan stres lagi, depresi itu. Karena orang yang sudah depresi itu arahnya dalam pikirannya hanya ingin mati dan bunuh diri. Adakah di antara kita yang seperti itu? Di saat-saat yang baik-baik saja kita bisa tertawa, tetapi di saat di dalam kesendirian, saat kita di kamar tidak ada orang yang tahu, kita menangis, kita menjerit, kita minta tolong sama Tuhan. Dan seringkali kalau tekanan itu begitu kuat, cenderung orang akan mengakhiri hidupnya. Seorang nabi, Elia, itu juga mengalami itu. Jadi sebenarnya akeh loh koncomu, banyak teman-teman yang mengalami seperti itu dan itu hal yang wajar tapi tidak wajar. Mengapa? Karena ada Tuhan yang sanggup menolong. Bagi yang mengalami depresi seperti itu, dengar baik-baik. Elia ketika dalam kelelahannya berdoa,
dalam kelelahannya berlari dari kenyataan. Dia tertidur. Ketika Tuhan melihat hambanya ini capek dan dideteksi lapar, dibangunkan, malaikat dikirim untuk memberi makanan. Dan dibiarkan tertidur lagi. Lalu dikuatkan lagi, dibangunkan, diberi makanan lagi. Jadi, apa yang kurang? Setelah Elia ini pulih kekuatannya, maka Tuhan memberi perintah untuk dia naik ke Gunung Horeb. Kalau saudara baca, tidak ada penghiburan dari Tuhan ketika Elia ini dibangunkan, mengapa engkau di sini? Terus kemudian Elia berteriak ingin mati, tidak disayang-sayang, tidak diberikan kalimat-kalimat yang menghibur dan lain-lain. Tuhan bekerja dalam operasi senyap, melihat keadaan, apa yang dibutuhkan dan diberikan. Itu Tuhan. Jadi jangan berharap Tuhan itu ngomong terus sama kita, memberi pesan-pesan. Ketika seorang hamba Tuhan memberi pesan kepadamu, catat, ingat baik-baik. Ketika itu belum terjadi dalam hidupmu, imani dan percayalah. Imanmu itu akan menolong engkau, memberikan apa yang kau inginkan. Jadi ketika Elia itu sudah kuat, yang ada hanyalah perintah lagi. Pergi. Dan Elia tidak membantah. Dia berangkat. Dan sampai di Gunung Horeb, dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Di dalam gua itu, siapa di sini yang tahu bahwa gua itu terang benderang, matahari bersinar terang. Gua selalu identik dengan kegelapan. Kecuali ketika sudah dimodifikasi oleh manusia sehingga dipasang lampu-lampu seperti tempat-tempat biasanya kita itu berwisata, apalagi di Gresik, di mana, dan yang saya pernah lihat di Cina itu guanya diberikan satu pemandangan yang bagus di dalamnya. Ada lampu-lampu dan hiasan-hiasan. Yang didiami Elia ini gelap. Saudara tahu, itulah yang terjadi saat kita itu mengalami masalah dan tidak ada terang hidup itu menyertai kita, yang ada adalah kegelapan. Siapa terang itu? Tuhan, akulah terang. Tapi kita melupakan, maka bukan satu hal yang disengaja oleh Tuhan, tetapi itu disengaja oleh manusia. Kalau dia memilih hidup dalam kegelapan. Orang yang dalam kegelapan, ada pintu di sebelah kiri, kalau dia panik, dia akan lari ke sebelah kanan dan nubruk tembok. Akan lari ke depannya, dia merasa jalan ke depan itu pasti pintu keluar dan nubruk. Semua jalan akan terasa buntu ketika kita tidak melibatkan sang terang itu. Jadi saudara, yang dialami Elia dalam kegelapan. Tapi di samping itu, ketika kita mempunyai banyak salah dan dosa, seringkali kita merasa tempat yang gelap itu nyaman karena kita bisa bersembunyi. Tetapi sadar hari ini bahwa Allah itu ada di mana-mana, dia memonitor 24 jam dengan CCTV-nya, jangan merasa bisa membelakangi Tuhan.
Karena Tuhan akan selalu melihat engkau sekalipun di dunia orang mati. Sekalipun engkau bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Itu firman Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa luput dari pandangan mata Tuhan. Saudara, ini ada hiburan sedikit yang lewat. Karena 17 Agustus, saudara, banyak pawai. Merdeka. Haleluya. Enak. Lagunya versi dangdut, saudara. Iya. Ini naluri saya untuk joget ini. Langsung ya, saudara. Oke, suara bisa lebih jelas lagi ya, saudara. Nah, saudara, yang dialami Elia tadi tidak dibiarkan terlalu lama oleh Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu bersembunyi dalam gelap. Ketika engkau sudah terpilih untuk menjadi anak terang. Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Tuhan menyapa, menegur, dan bertanya. Tetapi seorang yang panik, jawabannya juga akan ngelantur. Apa yang kau kerjakan di sini? Tetapi Elia menjawab, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah membuat orang-orang itu meninggalkan berhalanya, dan tetapi apa yang terjadi? Semua yang terakhir adalah aku dibunuh, berusaha dibunuh, dikejar-kejar. Iya, konsentrasi saya agak terganggu dengan drum band ini ya. Enggak masalah. Nah, dahsyat saudara. Haleluya. Aduh, genderangnya dahsyat ini. Tetapi untung nggak ada sangkakala. Kalau sangkakala ditiup, Tuhan datang, saudara. Ya, lanjut lagi ya, maaf ya. Ini karena sikonnya yang begitu. Nah, saudara, ketika Elia ditanya A, jawabnya B. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menyelamatkan banyak jiwa untuk datang pada Tuhan. Ini bahasa saya saja ya. Tapi yang ada sekarang aku dikejar-kejar untuk dibunuh. Saudara, yang dilakukan Tuhan ketika bertanya sampai 2 kali kepada Elia, ini juga tidak ada satu kalimat yang menghibur. Aduh, kasihan kau Elia, nabiku, anakku. Biarlah engkau mendapatkan perlindungan. Tidak ada kalimat yang mendayu-dayu seperti itu. Tetapi kembali ada perintah, kau keluar dari gua ini. Seorang hamba itu memang harus nurut ya, saudara. Nah, Elia juga keluar. Lalu yang terjadi adalah ada api turun dari langit. Ada gempa. Ada angin badai. Disebutkan di dalam api itu, di dalam gempa itu, di dalam badai itu, tidak ada Tuhan. Saudara, seringkali kita selaku orang percaya bahkan menghakimi orang yang terkena badai masalah, orang yang dilanda seolah kesusahan-kesusahan, seolah hidupnya hancur kena gempa bumi dan lain-lain. Manusia biasanya menghakimi. Tuhan murka,
sama kamu. Itu karena engkau banyak dosa. Seringkali di daerah-daerah aja zaman sekarang ini penghakiman juga ada. Ketika satu daerah yang komunitasnya A, wah, kapok. Itu karena engkau begini begitu sehingga Tuhan murka, datanglah gempa. Yang terjadi fenomena terakhir, di komunitas A terjadi gempa, di komunitas B juga ada gempa. Ayo, ngomong apa sekarang? Tuhannya dua komunitas, murka semua. Nah, itu sebabnya di ayat ini dituliskan, tidak ada Tuhan di dalam badai, api, atau angin ribut dan gempa itu. Saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang tersusah sekalipun dalam kehidupan. Karena kadang-kadang masalah itu karena kesalahan kita sendiri. Dalam kebangkrutan, bukankah karena kita yang tidak bisa memanage berkat Tuhan itu dengan baik? Ada kalanya kita seperti Ayub. Kita sudah hidup benar, ada orang yang menipu dan menghancurkan. Saya pernah dua-duanya. Karena kesalahan dalam memanage keuangan, satu, dan ada orang yang merampas begitu saja. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Jadi, orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan tidak akan goyah dalam menghadapi badai itu. Elia kemudian merasakan setelah 3 hal terdahsyat itu terjadi, datanglah angin sepoi-sepoi yang sejuk. Dan tulis di Alkitab, ada Tuhan hadir. Sebenarnya, saudara, Elia ini juga diberi kepekaan. Bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, menjaga dia, memberkati, menolong, memeluk dia. Kalau kita semua itu peka seperti Elia, maka hati kita itu akan selalu damai, sejahtera, menghadapi apapun masalah itu. Yang dihadapi Elia, angin sepoi, dan dia tahu ada Allah di situ. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan tahu ada Allah di situ. Benar? Tapi Elia tahu ada Allah hadir di situ. Itu yang terpenting. Dan kembali ketika ditanya apa yang kau lakukan di sini, saya tadi sudah sebutkan 2 kali. Ya ini yang kedua ditanya, apa yang kau lakukan di sini? Curhat lagi. Jawaban yang benar apa sebenarnya? Saya sedang lari sembunyi, tapi dia menceritakan dari awal detail segala permasalahannya. Aku sudah banyak melakukan kebaikan, sudah menolong, sudah menyelamatkan, memenangkan jiwa, tetapi yang terjadi aku diburu dan akan dibunuh. Apakah Tuhan setelah 2 kali ngomong kemudian Elia, aku ini tahu apa yang terjadi. Jadi jangan takut ya nak, jangan khawatir. Tidak. Tetapi kembali ada perintah. Engkau pergi. Turun. Lalu ada tugas. Engkau harus mengurapi seorang calon raja. Saudara, ini akan harus kita baca ya, yang ini, karena disinilah yang terpenting. Nah, Bu Leni WA saya, ini Kasep. Dan ini sudah bagian yang terpenting, Bu, akan selesai. Bentar. Minta tolong untuk lektor, ada yang bertugas sebagai lektor di sini ya. Hambanya, mungkin yang hadir, saya tidak bisa melihat siapa yang hadir.
ayat terakhir 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16, atau saya bacakan sendiri aja. Firman Tuhan kepada Elia, kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saya garis bawahi, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Ini ketika engkau mendengar Tuhan, percaya Tuhan, lalu merasa di dalam kehidupanmu akan selalu mulus, tetapi ternyata Tuhan mengutus juga loh melalui padang gurun. Kembali melalui padang gurun ke Damsyik. Tetapi dengan misi yang berbeda. Engkau menderita bukan karena kesalahanmu sendiri. Kalau engkau haus lapar, pasti dijamin Tuhan karena engkau membawa misinya Allah. Tetap akan ada proses di mana Tuhan mengizinkan terik matahari itu dan angin kencang di malam hari, kedinginan itu ada di padang gurun. Tetapi engkau akan merasa bersama dengan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan di Damsyik? Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Aram saat ini adalah Arab atau Palestina. Jadi orang di luar Israel. Tuhan berkenan Elia harus mengurapi raja yang bukan keturunan Israel. Berarti jangan pernah menjadi hakim atas manusia, saudara. Karena Tuhan itu selalu mempunyai rencana untuk berkat dan kehidupan manusia. Karena itu adalah anugerah umum yang boleh dinikmati oleh semua orang. Kekayaan, jabatan, berkat, makan, minum. Nah, seperti ini. Tuhan mengizinkan mengurapi, bahkan menutus seorang nabi untuk mengurapi raja ini. Dan Raja Hazael ini diizinkan Tuhan untuk menjadi satu duri untuk orang Israel ini. Yang akan terus memerangi. Bahkan sampai 3 keturunan dari Ahab ini, Hazael masih tetap hidup dan bermusuhan pada mereka. Dia menjadi raja 3 periode pemerintahan pengganti Ahab, yaitu Yoram, Yehu, dan Yoahas. Elia ditugaskan mengurapinya. Ada rencana Tuhan, ada didikan Tuhan ketika seorang anak Tuhan itu hidup di luar maunya Allah. Dihajar. Dan ternyata kadang hajaran itu enggak sehari 2 hari. Ketika engkau didoakan, lalu katanya firman Tuhan, kemarin katanya pesan Tuhan, aku akan diberkati, akan dilalukan dari semua ini. Ya, tapi kairos Tuhan itu yang terjadi. Waktunya Tuhan dalam hidupmu yang ditentukan. Karena Tuhan melihat hatimu. Kalau engkau diproses, saat berproses itu, kapan engkau berubah? Kapan engkau bertobat? Kapan engkau kembali kepada jalan Tuhan? Jika engkau cepat merespon maunya Allah dalam kehidupanmu, semua proses hidup itu akan berhenti. Kalau sekarang kau hidup utang, pinjol, dan lain-lain, lalu kemudian berteriak, terus kemudian
minta pertolongan Tuhan, kirim uang dari langit, lalu engkau menutup hutang itu dengan hutang lagi, dan menipu kiri kanan untuk supaya engkau dapat uang, bayar hutang itu, saudara, engkau memperpanjang prosesmu sendiri. Itu bukan dari Tuhan. Api, badai, gempa, itu tidak ada Tuhan di situ. Jelas ya saudara? Keras firman ini, tetapi itulah yang harus Tuhan mau ingatkan dalam kehidupanmu. Bukan selalu masalah itu karena Tuhan mau memproses, Tuhan yang mencobai, tidak. Dirimu sendiri itu yang membuat masalah dan kemudian engkau tenggelam dalam masalah itu ketika engkau tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kalau engkau mengangkat tangan maka Tuhan turun tangan. Tapi kalau engkau meronta-ronta lagi, pasti tanganmu akan dilepas. Jadi ketika engkau berkata, Tuhan tolong, dan Tuhan menangkap tanganmu, mengangkat engkau dari ketenggelamanmu, hiduplah benar. Karena firman Tuhan ketika melakukan mujizat kepada orang sakit, orang lumpuh, orang buta, selalu ada pesan khusus. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan ada hal yang lebih buruk menimpamu. Bersyarat, saudara. Nah, kembali lagi, ketika Elia mengurapi Raja Hazael, itu adalah untuk kebaikan bangsa Israel. Diproses sehingga 3 keturunannya itu berhadapan dengan Raja Aram ini, si Ahab ini. Ya, karena enggak tobat-tobat, salahnya siapa? Jadi kalau kita enggak tobat-tobat, lalu sampai anakmu dapat suami atau istri, sampai engkau mantu, ibaratnya, sampai punya cucu, tetapi engkau sendiri keras hati, keras kepala. Ini loh, sampai 3 keturunan, 3 raja menggantikan, rajanya tetap Hazael yang menindas. Jadi ayo kita berubah, kita bertobat, kita mau dengar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupanmu. Dan pasti Allah itu campur tangan dalam setiap masalah pergumulanmu. Yang saya tekankan, Tuhan itu melihat, walaupun kau sembunyi di gua, di dalam kamar tertutup, engkau ketakutan, engkau menangis, engkau sembunyi. Tuhanmu, Gusti Allah, boten sare. Itu loh. Jadi biarlah kita dikuatkan dengan ini. Ya. Dan untuk Elia sendiri, dia seorang nabi Tuhan. Makanya ketika ada masalah, bukan seperti jemaat yang doanya, aduh sayang nanti ya kamu dipulihkan begini-begini. Tanya Bu Hesti, tanya hamba Tuhan yang lain di sini, yang hadir di sini. Ketika dalam masalah, dalam kesedihan, sering loh Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa. Bahkan ada yang seperti Rasul Paulus. Sakit pun, sakitnya seperti duri dalam daging. Nggak disembuhkan. Cukup kasih karuniaku padamu. Karena apa? Kelasnya itu hamba Tuhan, hamba Allah, seorang nabi, seorang pendeta. Emang mau seperti TK terus? Kan tidak. Karena engkau adalah seorang guru, seorang yang harus ditiru, guru yang digugu dan ditiru. Jadi harus punya mental yang kuat. Itu sebabnya prosesnya juga lebih keras dan berbeda. Nah, itu tentang Elia. Tetapi saudara, kalau kita itu hidup terus melekat sama Tuhan,
tidak pernah meninggalkan dia, sekalipun kadang ada kan yang wis ndak Tuhan-Tuhanan, wis gak sembahyang maneh, bosen, sudah orang tidur saya bangun menjerit di tengah malam, tetapi tidak ada jawaban. Saudara, percayalah, orang yang hidup melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap masalahmu, pasti engkau akan ditolong. Waktunya kapan? Itu yang kita harus sabar. Saya selalu sering menuliskan dalam status saya, orang sabar, pantatnya lebar, rezeki nih jembar. Gitu saudara. Tunggulah waktu Tuhan, kairos Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Satu hal, engkau dipermalukan oleh banyak orang. Percayalah, suatu saat engkau dipermuliakan. Itu yang terjadi pada Elia. Dia diancam, bukan melawan Goliat yang gagah perkasa gede. Diancam cewek, saudara. Ratu Isabel. Zaman sekarang, ini kalau saya dulu di dunia karate, kalau cowok itu mengalahkan cewek, nggak ada pujian untuk itu. Tetapi kalau cewek mengalahkan cowok, waduh, tepuk tangan yang luar biasa terjadi, saudara. Kalau ceweknya menang, wanitanya menang, yang prianya ini akan merasa sangat dipermalukan. Lah, Elia ini loh, dia dikalahkan oleh seorang wanita. Dia lari bahkan sembunyi. Melupakan bahwa Tuhan sudah menuntaskan 450 orang dibunuh loh. Masa melawan satu cewek aja kalah. Ini logika saya. Jadi saudara, Elia itu pernah dipermalukan. Tetapi kemudian kapan dia permuliakan? Ketika di langkah terakhir dia, kembalilah ke jalanmu, urapi Hazael menjadi raja atas. Dia disuruh keluar ke bangsa-bangsa untuk mengurapi menjadi raja, melantik menjadi raja atas kehendak Tuhan. Itu berarti bukan nabi yang ecek-ecek, hamba Tuhan yang disegani. Jadi banyak sekarang hamba Tuhan yang kemudian para pejabat itu yang mengerti bahwa Surabaya itu selamat, aman dari gempa dan lain karena banyak orang yang berdoa. Sehingga terkadang nabi-nabi Tuhan itu disuruh untuk mengadakan doa berantai. Kadang pejabat itu hadir untuk mensupport. Jadi hamba Tuhan itu dipakai kepada bangsa-bangsa untuk mengurapi mereka, menguatkan, memberkati. Saudara, Elia dipermuliakan. Dulu dipermalukan, kemudian dipermuliakan. Catat, syarat dan ketentuan berlaku setelah melalui proses. Nah, saudara, itu yang kita terima hari ini. Dan satu sedikit lagi, habis itu amin, saudara. Kau harus mengurapi Elisa untuk menggantikan engkau. Saudara, regenerasi itu harus. Ini firman ini tidak dirancangkan, tapi kok nyambung dengan Ibu Hesti kemarin mengantar seorang putranya, bukan dipaksa saudara, tetapi karena dipilih Tuhan. Devta ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah, Devta ini dipilih Tuhan karena mama papanya tidak memaksa dia untuk sekolah Alkitab, untuk ambil teologi. Dan itu tidak bisa dipatahkan semangatnya, sehingga orang tuanya harus menggantikan. Taulah kenapa?
Karena seorang nabi, seorang hamba Tuhan, banyak yang kemudian geser ke mamon, memang hidupnya akan sejahtera. Tetapi orang yang terus berpegang pada Tuhan, seringkali juga diizinkan dalam masa kekeringan, dalam masa harus menghadapi badai, api, dan gempa. Jadi kalau bisa, nggak ada regenerasi itu. Tetapi Tuhan berkata, Elisa harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Doakan terus dia, Bu. Saya saat ini juga hamba Tuhan di desa. Beliau tua, sakit. Sehingga saya bertambah tugas harus ke satu desa lagi untuk menghandle juga saat-saat tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Ternyata kita bisa tua. Dan yang tidak bisa dipungkiri bukan menakut-nakuti, kita bisa tua dan kita bisa mati. Kalau mati sih bukan harus tua dulu, setiap saat tunggu antrian saja. Tetapi yang penting adalah persiapkan pengganti kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Didik dia dalam hidup yang takut akan Tuhan, memegang teguh firman Tuhan itu. Jadi lengkap ya saudara firman Tuhan hari ini, dan terutama untuk para pria di sini yang pebisnis. Engkau kadang seperti Elia menghadapi segala sesuatu, tekanan-tekanan yang luar biasa, membuat engkau stres, dan kadang ingin menangis, tetapi engkau harus terlihat kuat di hadapan istri dan anakmu, atau engkau seorang wanita, single parents, sehingga engkau harus terlihat kuat di depan anakmu, dan perjuanganmu begitu berat, sehingga engkau ingin melarikan diri. Bahkan hampir ke fase depresi, ingin bunuh diri. Firman ini pegang baik-baik. Tuhan pasti akan menolong engkau, menyelamatkan engkau, memberi jalan keluar. Bahkan justru Tuhan akan memakai engkau lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Jangan mati sekarang. Sego pecel isik enak. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan, maaf agak panjang ya saudara. Shalom, apakah suara saya bisa didengar? Ya, semoga firman Tuhan hari ini memberkati apapun engkau, siapapun engkau, apakah hanya seorang jemaat, aku hanya jemaat, tidak ada hanya jemaat. Engkau adalah biji mata Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Amin.